Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pada sehat semua kan ya, walaupun sedang dilanda berpuasa, semoga kita sehat-sehat semuanya ya. Oke, di sini saya ingin berpidato tentang budaya asing jangan membudarkan budaya nasional. Tujuannya itu informatif, tujuan khususnya itu buat pendengarnya tidak mengikuti budaya luar. Contohnya kayak model rambut atau warnain rambut lah, atau kayak pakaiannya gitu lah. Nah, habis gitu melestarikan budaya nasional gitu. Oke, kita mulai check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua, karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang mulia ini. Salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran pada sore hari ini. Dan kedua, tak lupa pula kepada Ibu Nurina dan teman-teman yang saya cintai. Saya ingin bertanya, sadarkah nggak sih kita tuh kayak Indonesia sedang dijajah oleh bangsa asing? Nah, di sini ingin menyampaikan nih teman-teman, boleh ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya menyampaikan mengenai budaya asing jangan membudarkan budaya nasional. Untuk memenuhi kebutuhan fisik seperti hiburan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup seseorang, masuknya budaya asing merupakan suatu yang wajar dan tak dapat dicegah oleh era globalisasi. Namun hal itu jangan sampai membuat kita hanyut dan memudarkan budaya nasional yang ada. Kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap kebudayaan yang agar kita tidak hanya mengikuti budaya asing yang masuk. Pengaruh budaya asing menjadikan negara hanyut membuktikan budaya asing yang masuk, baik American pop, K-pop, atau Jepang pop lah. Eratnya suatu hubungan tersebut memungkinkan untuk saling mendukung ke arah yang lebih positif atau justru yang arah negatif lah. Terutama pengaruh budaya sosial dan kebudayaan seperti rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai di bidang tersebut. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya interaksi antara manusia baik secara luas atau mempengaruhi satu sama lain. Banyak yang terpengaruh dengan dampak budaya asing tersebut. Banyak pemuda-pemudi di zaman sekarang yang terpengaruh dalam kehidupan sehari-harinya yang mengikuti gaya pakaian, gaya rambut, serta gaya makanan dan gaya hidup ke arah barat-baratan. Nah, masuknya budaya asing diterima baik oleh kalangan masyarakat. Hal itu dengan mudah terpengaruh dengan kebudayaan asing sehingga masyarakat lupa apa yang kebudayaan mereka sendiri. Pertama-tama perlu saya jelaskan bahwa mereka masih banyak di antara masyarakat seperti kita yang mengartikan kebudayaan sebagai kesenian. Meskipun sebenarnya kita semua memahami bahwa kesenian hanya sebagai dari kebudayaan, hal itu karena kesenian memiliki bobot besar dalam kebudayaan kesenian sehari-hari, bahkan menjadi wujud dan ekspresi yang menonjol dari nilai kebudayaan. Di tengah maraknya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, ini melalui cara tertentu membuat dampak positif dan dampak negatif sendiri bagi bangsa Indonesia, terutama bagi kalangan remaja di Indonesia di bidang budaya, karena semakin terkikisnya nilai-nilai budaya kita dan terpengaruh budaya asing masuk ke negara kita dan sudah menghilang sedikit demi sedikit. Sering berkembangnya zaman menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat lebih modern. Akibatnya masyarakat lebih memiliki kebudayaan baru yang mungkin dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Budaya asing masuk ke Indonesia membawa berbagai macam pengaruh, yaitu pengaruh positif atau negatif.
Ya kalian bisa milih-milih lah mau negatif atau positifnya. Terus budaya luar mengakibatkan budaya tersebut berubah. Sekarang berpakaian membuat aurat serasa sudah menjadi kebiasaan yang sudah makin erat di era masyarakat kita, sehingga merupakan pakaian yang harus dipakai oleh bangsa Indonesia. Masih lagi sisi negatif yang dimiliki, cara bergaul, terus terlalu bebas. Adopsi menyebabkan banyak sekali menyimpang norma di Indonesia. Contohnya jenis-jenis makanan yang kita konsumsi juga terpengaruh budaya luar. Misalnya kayak makanan dari Korea tuh, samyang lah, kimchi lah, gitulah. Contohnya masyarakat keseharian dan kehidupan kita hari ini mengakibatkan makin langkanya berbagai jenis makanan tradisional. Jika hal ini terus terjadi, maka tak dapat dihindari bahwa anak cucu kita kelak akan tidak tahu jenis-jenis budaya nasional yang kita punya. Selain dilihat dari sisi negatif, namun ada pula contoh-contoh yang dilihat dari sisi positif, yaitu teknologinya. Jadi jangan bawa-bawa agama lah atau tentang budaya sana, walaupun tentang agama atau budaya gitu. Jangan samain budaya sama agama gitu loh, budaya nasional gitu loh teman-teman. Perubahan dirasakan oleh hampir semua masyarakat. Perubahan itu dapat terjadi berbagai aspek kehidupan seperti peralatan, perlengkapan hidup, terus religi atau keyakinan. Terus kita sebagai remaja yang aktif, kreatif, tentunya tidak ingin budaya kita menjadi pudar, kayak dilupain lah, gitulah. Sebagai intelektual muda yang dijadikan pemimpin bangsa, mereka harus bersemayam suatu kesadaran kultur yang sebagai keberlanjutan negara yang dapat dipertahankan. Selain itu, siswa juga mendapatkan fasilitas internet, Facebook, atau blog. Berdasarkan pernyataan di atas bahwa perubahan dinamis arus globalisasi yang tinggi menyebabkan masyarakat kita sebagai bangsa Indonesia memiliki banyak beragam kebudayaan, kurang memiliki kesadaran atau pentingnya peran budaya lokal yang kita alami. Teman-teman jangan terlalu ngikutin budaya luar ya, kita masih punya budaya Indonesia gitu loh. Kalau dilupain yang ada anak cucu kita gimana gitu loh. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda merupakan pewaris budaya bangsa, hendaknya memelihara seni budaya kita demi masa depan. Salah satunya untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa. Maka pembangunan nasional bentuk bertitik pola dan upaya mengembangkan kesenian yang mampu melahirkan ditambah kultural. Pakem seni kayak lokal dan nasional terus perlu tetap dijalankan karena berakar dan budaya masyarakat melalui sentuhan nilai dan nafas baru akan mengundang apresiasi dan menimbulkan sikap posesif terhadap pembaruan dan penggayaan karya seninya. Nah, teman-teman di sini apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.